Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Sobat, di atas meja ini ada dua buah pusaka yang warangkanya kembar. Warangka ini bisa dikatakan lama banget ya pengerjaannya. Jadi saya di tukang itu kalau nggak salah ada 1 bulanan lebih untuk dipisahkannya. Nah, kemarin sebenarnya sudah pernah saya review, tapi secara sekilas gitu saja. Ini nanti sobat, saya ingin mereviewnya kepada Anda. Kita akan mereview secara lebih detail tentang wujudnya, dapurnya, dan juga pamornya seperti apa, dan juga filosofi dari tuah dapur dan pamornya itu seperti apa. Nah, ini adalah kerisnya, adalah keris corok sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini kan dia panjang. Nah, ada kapan hari itu. Sebenarnya banyak yang bertanya tentang keris ini. Setelah saya review sekilas waktu itu, waktu sudah selesai dibuatkan warangkanya, ini banyak sekali yang ternyata yang bertanya tentang keris ini, sahabat. Banyak sekali yang menghubungi saya di nomor WA saya. Jadi oke lah, nanti kalau untuk itu akan saya review secara lebih mendalam tentang wujudnya seperti apa. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujudnya dan juga pamornya, ini pamor apa. Oke, kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik, Sobat BMC, kita akan melanjutkan untuk mereview di pusaka yang satu ini. Nah, pusaka ini yang kapan hari sekilas saya review, ternyata banyak sekali yang menanyakan, Sobat. Nah, ini adalah wujud dari warangkanya seperti ini. Warangkanya model dari Gayaman Jogja, dan ini iras. Untuk di kayunya ini adalah kayu telesium nginden, sobat. Nah, karatnya sangat bagus sekali, dan untuk di pendoknya dia memakai pendok kemalu merah. Nah, ini kapan hari itu lama banget ya, hampir 1 bulanan. Kalau nggak salah 1 bulan lebih untuk diproses pembuatan warangkanya. Itu di antara sobat, jika ada yang menitipkan warangka di saya gitu, terkadang memang saya bilang bahwasanya Anda harus sabar. Karena apa? Karena biar dikerjakan secara lebih optimal oleh tukang saya. Nanti kalau digubui atau disuruh cepet-cepet gitu, biasanya untuk di pengerjaannya kurang maksimal, sobat. Itulah kenapa kalau untuk saya biarkan tukang saya itu berkreasi dengan dengan usahanya yang secara maksimal. Karena biar hasilnya pun juga maksimal. Oke, kita akan lanjut lagi untuk mereview di pusakanya. Coba kita akan melihat bersama-sama. Kita akan membuka garisnya dari warangkanya, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, sudah dalam keadaan diwarangi. Dan pusaka ini termasuk ukurannya adalah corok, sobat, karena sekitar mungkin 40 cm untuk di panjangnya ini. Ini seperti ini. Dan untuk di dapurnya sendiri, ini adalah dapur pulang geni. Nah, pulang geni Luk 5. Nah, sebenarnya kapan hari pun saya juga memiliki dari keris pulang geni gitu, cuma sudah dalam posisi terpesan. Jadi ada salah seorang dari penonton saya itu memesan 2 buah pusaka dengan sistem diangsur. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu terobosan dari Galeri Bumi Mojopahit. Jika di antara sobat ada yang berminat gitu, tetapi terkendala dengan budget atau dengan dana, bisa sistemnya diangsur. Jadi di DP dulu, setelah itu nanti diangsur boleh setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, sobat. Dan ini masih banyak kok yang seperti itu di saya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur pulang geni. Dan untuk di pamornya sendiri, kalau Anda melihat, sobat, ini pamornya ada 1 buah pamor dominan seperti pamor sodolanang. Nah, seperti ini. Nah, ini pun juga sama, tetapi dia di bagian pinggir-pinggirnya ini juga ada pamor. Nah, tetapi tidak lebih dominan. Kalau untuk saya memang ini adalah salah satu dari keris yang menarik dengan pamor yang unik. Pamornya sebenarnya adalah pamor banyu mili atau ilining warih, tetapi di bagian tengahnya ini banyu milinya ada yang lebih dominan, satu, yaitu pamornya pamor kayak sodolanang. Jadi bisa dikatakan kemungkinan ini adalah kombinasi ya. Jadi pamor kombinasi antara pamor banyu mili dan juga pamor sodolanang. Apakah ada, Mas Tony, yang seperti itu? Ternyata memang ada, sobat, bahwa kalau Anda kemarin pernah menonton video saya, bahwasanya saya ada salah satu dari koleksi pusaka saya itu, dia pamornya sodolanang dan juga kendit. Jadi dia ada 2 pamor di dalam 1 bilah.
bolak-baliknya pun juga sama. Jadi bolak-baliknya ini dia pamornya adalah soto lanang, tetapi di bagian sininya dia itu kendit. Nah, melintang seperti ini. Dari teman saya pemiliknya bilangnya ini pamornya memang kombinasi, Mas. Nyebutnya juga agak gimana ya. Kalau untuk saya ini pamornya tapak jalak gitu karena gitu. Itu adalah kombinasi dari pamor soto lanang dan juga pamor kendit. Mungkin di video nanti akan saya review secara lebih gamblang gitu. Saya akan tunjukkan kepada Anda karena garisnya pun juga sudah dalam keadaan diwarangi. Jadi sudah dalam keadaan diwarangi dan juga sudah diservis untuk diwarangkannya. Coba kita akan mengupas sedikit tentang ini sobat, tentang pamornya. Jadi bawahnya kita akan melihat di buku pamor. Nah, kita akan melihat di buku pamor sebelum kita menginjak di filosofi dari dapurnya. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini adalah pamor atek. Jadi gini, kapan hari ada yang bertanya tentang apa sih Mas perbedaan dari pamor atek dan juga pamor Banyumili. Jadi di sini sobat, kalau Anda mempunyai buku pamor, Anda akan bisa melihat lebih jelas tentang perbedaannya. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk di saya pamornya ini agak apa ya? Agak kecil-kecil gitu. Ini untuk di pamor atek. Lalu untuk di pamor merambut, dia ini memang bergaris tapi dia putus-putus. Nah, ini untuk di pamor merambut. Lalu untuk di pamor Banyumili, nah seperti ini. Ini pamornya ini dia menyambung terus seperti ini, sobat. Dan dia untuk di apa ya? Pamornya itu dia agak besar-besar seperti ini. Nah, ini menurut keterangan di buku pamor. Ilining Warih atau Banyumili. Nah, Ilining Warih itu artinya juga sama dengan Banyumili. Ini rezeki yang lumintu. Jadi walaupun sedikit demi sedikit tetapi selalu ada saja. Itulah yang utama tuah dari Ilining Warih. Selain soal rezeki, pamor ini juga baik untuk pergaulan. Tidak memilih dan umumnya cocok untuk siapa saja. Jadi pamor Banyumili atau Ilining Warih ini berkisar pada hal kerezekian agar selalu mengalir. Jadi rezeki kita itu diibaratkan seperti aliran sungai, selalu ada gitu loh. Meskipun alirannya itu kecil, tetapi selalu ada sobat. Nah, harapannya seperti itu pembuatan dari pamor Ilining Warih atau pamor Banyumili sobat. Saya jadi teringat dari teman saya waktu itu, dia memiliki 2 buah pedang yang bagus banget memang. Yang satu itu berhasil saya mahari, yang satunya lagi tidak dimaharkan, kata dari teman saya. Untuk yang ini tidak boleh sama mertua saya Mas Tony. Kenapa? Karena ini untuk kerezekian. Pamornya adalah pamor Banyumili sobat. Nah, itu. Oke, lalu kita akan melihat di wujud pamor soto lanang sobat. Karena apa? Karena di sini saya melihat ada pamor dominan, yaitu pamor Banyumili, tapi dia dominan di bagian tengah seperti ini yang membentuk pamor seperti kayak soto lanang. Nah, tukang warang saya pun juga kemarin bilangnya gitu. Ini memang unik Mas untuk di pamornya. Jadi pamornya itu yang tengah-tengah itu semacam kayak membentuk pamor sendiri, yaitu pamor soto lanang. Nah, coba kita akan melihat di buku pamor ini sobat tentang keterangan dari pamor soto lanang atau soto sakler. Nah, ini bentuknya seperti ini. Arti harfiahnya adalah lidi sebatang. Bentuknya sesuai dengan namanya, berupa garis lurus membujur sepanjang bilah. Tuahnya ada yang untuk menambah kewibawaan, ketenaran atau popularitas, atau keteguhan iman, dan pamor ini cocok untuk semua orang. Nah, saya juga ingin menambahkan bahwasanya pamor soto lanang ini kalau nggak salah ini juga sebagai apa ya, sebuah perlambang kalau kita memiliki sebuah cita-cita itu akan gampang kita raih. Jadi dengan apa ya, dengan adanya garis lurus. Nah, kalau di sini garisnya kan belok-belok, tetapi kan ini adalah satu garis gitu sobat. Apa yang menjadi cita-cita itu mudah-mudahan dipermudah oleh kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa, itu seperti itu. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Pulang Geni. Lalu setelah kita menjabarkan tentang di pamornya, coba kita akan sedikit mengulas tentang filosofi dari dapurnya, yaitu dapur Pulang Geni Luk 5. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari keterangan dapurnya, yaitu dapur Pulang Geni. Pulang Geni bisa diartikan ratus atau dupa atau kemenyan atau juga keharuman yang bersifat religius, yang menyimbolkan bahwa dalam kehidupan ini manusia harus berusaha memiliki nama yang harum dengan selalu berperilaku baik, menolong sesama, dan mengisi hidupnya dengan hal yang bermanfaat bagi orang banyak.
Bisa disimpulkan bahwa tuah dari keris Pulanggeni yaitu agar pemilik keris ini senantiasa memiliki nama yang baik di tengah masyarakat, dihormati dan juga disegani oleh semua orang, serta terhindar dari segala bentuk fitnah dan kejahatan yang bisa menghancurkan reputasi dan juga nama baiknya. Pulanggeni ini merupakan tuntunan hidup agar pemiliknya ini senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama, sehingga memiliki nama baik yang akan selalu dikenang. Bahkan sobat, ini juga pada zaman dahulu konon keris Pulanggeni ini juga banyak dimiliki oleh para pahlawan atau para pejuang sebagai simbol perjuangan dan ketulusan di dalam perjuangannya. Jadi intinya bahwasanya pemilik dari keris Pulanggeni ini diharapkan menjadi pribadi yang bisa membawa nama baik bagi dirinya, keluarganya, dan juga di lingkungannya. Itu seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk di looknya. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini adalah looknya look 5. Jadi Pulanggeni itu ada dua. Yang satu adalah Pulanggeni lurus, tapi yang satu adalah look 5 sobat. Nah, kebetulan yang kita review hari ini adalah Pulanggeni yang look 5. Keris look 5 ini konon dibuat untuk tujuan memberikan tuah yang menunjang kekuasaan, kewibawaan, dan juga karisma agung agar dicintai dan juga dihormati oleh orang lain. Bahkan sobat, ini ada kepercayaan bahwasanya keris dengan look 5 itu zaman dulu ini hanya dimiliki oleh para raja, pangeran, atau para bangsawan kerajaan, serta para bupati dan juga para adipati. Itu seperti itu. Sangat luar biasa sekali ini. Berarti ya, filosofi yang terkandung dalam keris dapur Pulanggeni. Pamornya ini adalah pamor banyu mili dan juga berkombinasi dengan pamor sodolanang. Kerisnya ini corok karena ini panjang sobat. Nah, ini adalah salah satu dari bentuk keindahan dari seni Tosan Aji Nusantara. Nah, yang seperti ini masa sih nggak dilestarikan? Masa seperti ini kita harus takut? Kalau kita sudah mengetahui tentang apa itu Tosan Aji, biasanya kita itu terus ada perasaan takjub, ada perasaan bangga sebenarnya memiliki dari sebuah karya seni warisan dari para leluhur kita berupa Tosan Aji ini sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Jika di antara sobat ini ada yang berminat dengan pusaka Pulanggeni ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pusaka piandel yang membawa manfaat bagi Anda sobat. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.